Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Percuma kalau kamu suka doa tapi kamu gak punya kasih sama orang. Matius 7 ayat 12. Baca sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepada kamu, kamu perbuatlah demikian. Jadi itu isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau diperes cuma ini. Banyak orang Kristen yang berpikir ibadah itu adalah banyak doa, banyak baca firman, puasa, sedekah, melayani di gereja. Orang Kristen pikir itu aja ibadah. Yes, that's good. Tapi ibadah itu bicara soal hidupmu dan hidupku. Hidup kita nih ibadah. Dan salah satu ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ketika kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Banyak orang Kristen sungguh-sungguh melayani, tahu banyak firman, tapi jahat sama orang, nipu orang, bisa rusak hubungan sama orang cuma gara-gara uang. Gak jaga kepercayaan orang. Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Percuma kalau kamu suka doa tapi kamu gak punya kasih sama orang. Kemarin di Kupang, di Atambua, saya lagi habis marah sama tim saya di sana. Terus saya telepon salah satu leader di Tangan Pengharapan, berniat curhat sama dia tentang apa yang terjadi di sana. Tapi ketika saya telepon dia nangis. Saya bilang, saya selalu memulai percakapan dengan staff seperti ini. How are you? Are you okay? Dia langsung nangis. I'm not okay. I'm not okay. Dia orang India. What's going on? What's going on? Dia bilang, both of my eyes are blurred. I cannot see clearly. That's why I cannot text you. Dia gak bisa WhatsApp saya karena dia gak bisa ngelihat. Dua-dua matanya buram. Dia nangis. Saya bilang don't worry, calm down. Dia nangis terus, saya bilang calm down. Don't worry, I will take care of you. I will send someone to pick you up. Just come home. I'll take care of you. Saya bilang saya akan kirim orang untuk jemput kamu. Kamu pulang aja, udah jangan khawatir, saya akan urus kamu. Oke, dia bilang. You know, kebanyakan kita itu cuma baik sama orang karena orang tuh menguntungkan kita. Selama dia bisa nguntungin kita, selama dia bisa kerja sama kita, bantu kita, kita baik sama dia. Tapi pertanyaan saya, gimana kalau orang itu gak bisa ngasih kamu apa-apa? Will you take care of them? Saya belajar di hidup saya, kasih itu gak boleh omong kosong, kasih itu tindakan nyata. Saya bilang sama staff saya akan urus kamu. Selesai hang up telepon sama dia, saya langsung telepon staff saya di Jakarta yang saya percayain. Saya bilang gini sama dia, kamu dengar ibu ngomong ya, apapun yang terjadi sama saya, lu harus urus orang ini sampai mati. Saya udah berpikir saya harus duduk sama notaris dan bikin semua surat wasiat yang saya mau buat. Memastikan semua orang yang ada di Tangan Pengharapan aman. Saya bilang sama dia, apapun yang terjadi, lu harus urus orang ini. Gue mau urus dia sampai dia mati. Orang ini udah gak muda. Dia ikut kami udah umur 50-an. Dulu guru internasional di Gandhi School. Sekarang umurnya udah 67, mau 67 ya. Udah gak muda. Tapi dia strong banget, sehat banget, jalan cepet banget, hebat banget nih orang. Baik banget. Saya sayang sama dia. Udah kayak mama sendiri, tapi kita kayak best friend. Saya bilang sama
staf saya, gue mau lu urus dia. Karena gue mau urus dia sampai dia mati pokoknya. Yayasan akan tanggung semua biaya pengobatan dia. Lu urus. Saya langsung teks di grup, minta Mison, Ibu Sunarti, antar orang ini berobat ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Bandung, kan dia operasi katarak di situ. Urus dia baik-baik. Sampai saya kasih penekanan gini, kalau saya dapati kalian tidak urus dia dengan baik, saya akan sanksi keras kalian. Karena saya udah gak percaya deh sama staf-staf yang kalau saya gak ancam gitu, mereka gak urus baik-baik gitu. Karena pikiran, ya lu, gue. Saya tantang staf-staf untuk mengasihi sungguh-sungguh. Saya gak bisa gitu lihat orang tuh diperlakukan gak baik tuh, saya gak sanggup gitu. Saya mau kasih tahu, ibadah itu tentang bagaimana kita memperlakukan sesama.